Halo, yang presentasi udah masuk semua? Yang hari ini presentasi? Udah, Sudah Bu. semua? Sudah semua? Berapa orang? Udah 5, Bu. 5, oke. Ya udah, langsung dimulai aja ya. Dimulai sama yang presentasi dulu kelompok 5. Oke, silakan. Ketua kelompoknya siapa dulu ya tadi? Saya, Bu, Aditya Duta Ramadan. Oke, ya silakan. Kelihatan tidak semuanya? Sudah. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membahas tentang paragraf. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya dan pembagian tugasnya. Yang pertama ada saya sendiri, Aditya Duta Ramadan. Yang kedua ada Alma Lutfi. Yang ketiga ada Dimas Saiful Aziz. Yang keempat ada Erlangga Maulana. Dan kelima ada Laude Muhammad Osama Abdillah. Untuk pembagian tugasnya, untuk pengertian paragraf dan karakteristik paragraf akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk jenis-jenis paragraf akan dibacakan oleh Saudara Dimas Saiful Aziz dan Saudari Alma Lutfi. Untuk syarat-syarat paragraf akan dibacakan oleh Saudara Erlangga Maulana. Dan terakhir, pengembangan paragraf akan dibacakan oleh Saudara Erlangga Maulana dan Saudara Laude Muhammad Osama Abdillah. Pengertian paragraf. Menurut Ramlan, paragraf adalah bagian dari suatu karangan atau tuturan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan gagasan utama sebagai pengendalinya. Menurut Wiyanto, paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit buah pikiran untuk mendukung pemikiran lebih besar yang dapat diungkapkan melalui tulisan. Dan menurut Taringan, paragraf merupakan kumpulan kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi paragraf juga disebut sebagai alinea. Isi paragraf terdiri dari sekumpulan kalimat yang saling terkait satu sama lain dalam satu gagasan yang sama. Dalam satu paragraf terdiri dari minimal memiliki 3 kalimat. Dan awal paragraf biasanya ditandai dengan masuknya ke baris baru. Dari persamaan dan perbedaan pendapat para ahli di atas menyimpulkan bahwa paragraf adalah bahasa tulis yang terbentuk dari beberapa kalimat dengan ide pokok atau gagasan utama. Beberapa kalimat yang dimaksud yaitu kalimat pokok dan kalimat penjelas. Ide pokok atau gagasan utama adalah inti topik pembahasan dari suatu paragraf. Kalimat pokok atau yang sering disebut dengan kalimat utama ialah kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan utama dalam sebuah paragraf. Dan sedangkan kalimat penjelas itu ialah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan masalah atau topik yang ada pada kalimat pokok. Adapun karakteristik paragraf yaitu pertama, setiap paragraf mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, umumnya paragraf dibangun oleh sejumlah kalimat. Maksudnya itu adalah paragraf harus dibangun dengan beberapa kalimat, minimal 3 kalimat. Yang ketiga, paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran. Maksudnya adalah di mana dalam suatu paragraf harus dibangun sesuai pokok pikiran yang jelas, di mana pokok pikiran jelas itu akan dituangkan ke kalimat pokok dan kalimat penjelas yang berfungsi untuk mendukung pemikiran lebih jelas yang dapat diungkapkan melalui tulisan. Yang keempat, paragraf adalah satu kesatuan yang koheren dan padat, yang maksudnya adalah di mana dalam
mana dalam satu paragraf, kalimat pokok dan kalimat penjelas harus secara berkesinambungan atau berhubungan, atau saling kait-mengkait, agar untuk terjadinya pemahaman dalam memahami isi dari kalimat pokok dan kalimat penjelas. Yang kelima, ada kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Maksudnya itu adalah kalimat pokok dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf harus dibuat secara berurutan atau teratur agar dapat lebih mudah dipahami atau dimasuk akal bagi para pembaca. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Dimas Saiful Aziz dan saudari Alma Lutfi. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya terbagi menjadi 5 paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya atau ide pokoknya terdapat di awal paragraf dan disertai dengan kalimat penjelas lainnya sebagai pendukung. Contohnya, kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu. Akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya untuk membuka usaha. Nah, dan paragraf deduktif itu ada di awal. Nah, itu gagasannya, kemauannya sulit untuk diikuti dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dahulu. Dan yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir kalimat dan diawali dengan penggambaran peristiwa terlebih dahulu. Seperti salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan yang cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis, dan sedangkan inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Next. Yang ketiga adalah paragraf deduktif dan induktif. Paragraf deduktif dan induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir kalimat, yang diawali dengan pernyataan-pernyataan umum disertai dengan pernyataan-pernyataan sebagai penjelas dan ditutup dengan pernyataan umum yang merupakan pengulangan gagasan utama. Seperti dalam kehidupan ini, kita tidak bisa hidup tanpa adanya udara. Udara merupakan sumber kehidupan ini. Jika kalian ingin mengetahuinya, silakan kalian mencoba bagaimana rasanya menahan nafas selama setengah jam. Pasti tubuh kita akan melemah dan akan menyebabkan pingsan. Yang keempat, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Dalam sebuah paragraf ada kalimat penjelas atau pendukung dan kalimat utama. Nah, paragraf ineratif, kalimat utamanya terletak di paragraf tengah. Seperti Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum reda letusan Gunung Sinabung, Gunung Kelut di Jawa Timur juga meletus. Selain gunung berapi yang meletus itu, banjir terjadi di beberapa daerah ibu kota Jakarta, seperti tahun-tahun sebelumnya dilanda banjir. NTT yang sering terjadi mengalami kekeringan juga dilanda banjir. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Bencana-bencana tersebut menelan korban baik harta maupun jiwa. Padi di sawah-sawah yang siap panen,
menjadi gagal panen. Begitu pula dengan sayuran yang berada di lereng-lereng gunung juga hancur, sehingga harga di pasar menjadi melambung. Dan yang terakhir, kelima, paragraf penyebar. Paragraf penyebar adalah paragraf yang tidak mempunyai paragraf utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimat penjelas. Contohnya, matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan warna terbang dari bunga ke bunga satu lainnya. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Dimas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Alma Lutfi. Terima kasih atas penjelasan Saudara Dimas Saiful Aziz mengenai jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapannya, yang dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan serangkaian atau sebuah peristiwa atau kejadian yang berlangsung berdasarkan kronologi atau urutan waktunya, yang bertujuan agar pembaca seolah-olah pernah mengalami sendiri dari peristiwa itu maupun mengalami sendiri peristiwa yang sedang dibahas atau dibacanya. Ciri utama paragraf narasi adalah menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa, baik yang sedang terjadi atau berupa imajinasi, maupun gabungan dari keduanya, dengan berdasarkan kronologis urutan waktu. Contohnya, di sebuah hutan, hiduplah 2 anak kembar yatim piatu yang bernama Safira dan Satria. Mereka tinggal di sebuah gubuk dan keseharian mereka selalu berburu binatang untuk dimakan. Setelah beberapa lama kemudian, kedua anak tersebut ditemukan oleh saudagar kaya yang kebetulan sedang ingin berburu juga. Safira dan Satria pun dibawa ke rumah sang saudagar dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Selanjutnya, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan atau menggambarkan mengenai objek, tempat, atau peristiwa, sehingga penulis menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas, yang bertujuan agar pembaca dapat merasakan, melihatnya, dan mendengarkannya. Contoh paragraf deskripsinya adalah, perempuan itu tinggi semampai, jilbab warna ungu yang menutupi kepalanya membuat kulit wajahnya yang kuning tampak semakin cantik. Matanya bulat bersinar disertai bulu mata yang tebal. Hidungnya mancung sekali mirip dengan para wanita Palestina. Selanjutnya, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan, bujukan, atau himbauan terhadap sesuatu dengan harapan agar pembaca itu mau mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis, maupun agar dapat membuat pembaca menjadi terkesan. Contohnya, mari kita kembali jaga lingkungan kita dari berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Dengan selalu menjaga lingkungan tetap bersih dan melakukan 3P, yaitu pembuangan, pengurasan, dan penyemprotan, agar kita akan senantiasa terjaga dari penyakit tersebut. Selanjutnya, paragraf argumentasi, atau paragraf yang berisi pendapat. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan pendapat atau argumennya terhadap sesuatu yang ia tulis, beserta alasannya dengan menyertakan data-data faktual. Menurut Priyatni, paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan meyakinkan sesuatu kepada pembaca. Paragraf argumentasi dapat dikembangkan dengan 2 pola, yaitu yang pertama pola sebab-akibat, dan yang kedua pola akibat-sebab. Contoh dari paragraf argumentasi ini adalah, setelah itu, dari kerusakan lingkungan kita juga bisa merasakan hal-hal yang tidak kita inginkan.
Namun, kita malah tidak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu. Mengapa? Itu semua karena manusia itu mempunyai sifat egois yang sudah terlalu tinggi. Tetapi memang di dunia ini masih ada beberapa manusia yang masih peduli pada lingkungan. Tetapi tidak melebihi dari 50% manusia yang ada di dunia. Contohnya, di sekolah mungkin hanya ada 10 siswa dari beratus-ratus siswa yang peduli pada lingkungan, atau mungkin tidak ada sama sekali. Selanjutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memberikan informasi secara ilmiah, baik untuk paragraf eksposisi adalah paragraf yang memberikan informasi secara ilmiah mengenai sesuatu sehingga bisa memperluas pengetahuan pembaca yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman penulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Contoh dari paragraf eksposisi ini adalah ciplukan adalah tumbuhan semak yang biasa tumbuh di tanah-tanah kosong dan tidak terlalu becek, dan hanya bisa ditemukan saat musim penghujan. Tumbuhan ini biasanya mempunyai tinggi antara 30 hingga 50 cm. Batangnya berwarna hijau kekuningan, buahnya berbentuk bulat dan berwarna kuning. Selain mempunyai rasa yang manis, ternyata buah ciplukan menyimpan beberapa khasiat penting untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas Saudari Alma Lutfi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Erlangga Maulana. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator. Selanjutnya saya akan membacakan syarat-syarat paragraf. Jadi, syarat-syarat paragraf di sini ada 4. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, kepaduan. Yang ketiga, kelengkapan. Yang keempat, kata transisi. Kesatuan. Kesatuan itu maksudnya suatu paragraf itu dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Lalu satu pikiran yang jelas itu diuraikan dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Jadi, jika pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas diuraikan ke dalam satu pikiran, maka terbentuklah paragraf yang baik. Karena juga itu merupakan syarat dari paragraf itu sendiri. Dan juga paragraf yang baik, yaitu jika paragraf itu sudah mempunyai kesatuan yang terbentuk dari hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan itu akan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Jadi, jika terjadi hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf, maka kepaduan yang baik akan terwujud. Kemudian, jika kalimat wajar dan mudah dipahami itu mengalami timbal balik, maka kepaduan yang baik terjadi. Yang ketiga, kelengkapan. Maksudnya berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Jika itu terpenuhi, maka paragraf itu dikatakan lengkap. Jadi, paragraf itu bisa dikatakan lengkap kalau kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang. Kalau kalimat pokok itu cukup untuk kalimat-kalimat penjelasnya. Yang keempat, kata transisi. Transisi itu sendiri kan artinya peralihan. Jadi yang dimaksud kata transisi itu kata peralihan yang fungsinya itu terletak antara kata ganti dan repetisi. Tapi sebuah jalan tengah ditempuh jika repetisi semacam menghendaki pengulangan kata kunci dan kata ganti. Dan kata ganti tidak menghendaki pengulangan kata benda. Selanjutnya, pengembangan paragraf. Baik, terima kasih kepada Saudara Erlangga Maulana sudah menjelaskan syarat-syarat paragraf. Selanjutnya untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh
Saudara Erlangga Maulana dan Saudara Laude Muhammad Osama Abdillah. Selanjutnya, pengembangan paragraf. Ada pengembangan paragraf berdasarkan teknik, ada pengembangan paragraf berdasarkan isi. Pengembangan paragraf berdasarkan teknik, yang pertama ada pengembangan secara alamiah. Yang kedua, pengembangan secara logis. Pengembangan secara alamiah. Alamiah itu sendiri kan artinya sesuatu yang sifatnya wajar dan juga sesuatu yang bisa terjadi dengan sendirinya seperti bakat. Jadi paragraf ini berkembang berdasarkan waktu yang sifatnya kronologis. Maksudnya itu kalimat yang satu mengungkapkan waktu peristiwa terjadi atau kegiatan yang dilakukan. Lalu pengembangan secara logis. Logis itu kan maksudnya sesuai dengan logika dan masuk akal. Jadi pengembangan paragraf ini menggunakan pola pikir tertentu. Pengembangan paragraf ini dibagi dua. Klimaks, anti klimaks, dan umum khusus. Klimaks itu menyajikan gagasan yang kurang penting. Anti klimaks kebalikannya menyajikan terlebih dahulu gagasan yang kompleks diikuti yang kurang penting. Jadi klimaks itu menyajikan gagasan yang kurang penting dulu baru diikuti kalimat kompleks. Kalau anti klimaks itu kebalikannya. Lalu umum. Lalu umum ke khusus dan khusus ke umum. Umum ke khusus itu berupa gagasan utama sebagai penjelasnya diikuti gagasan khusus. Kalau khusus ke umum itu, kalau gagasan khusus itu untuk penjelasnya, lalu gagasan utamanya itu gagasan umum. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Aditya, kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Erlangga Maulana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Laude Muhammad Osama Abdillah. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya itu adalah pengembangan paragraf berdasarkan isi. Sesuai yang tertulis di dalam PowerPoint yang telah ditampilkan ini, yang pertama adalah perbandingan, pengembangan paragraf dengan cara perbandingan. Kegiatan perbandingan tersebut berupa penyajian kesamaan dan perbedaan pengembangan paragraf guna memperjelas suatu paparan. Pertentangan dua paragraf harus memiliki tingkat yang sama dan memiliki persamaan yang berbeda. Contohnya kalau kita mengambil contoh dari paragraf itu perbandingan antara susu. Misalkan susu kambing memiliki manfaat yang sama dengan susu sapi. Kenapa bisa dikatakan sebagai paragraf perbanding? Karena ini ada membandingkan dua jenis susu yang memiliki persamaan, yaitu sama-sama susu. Yang kedua adalah perbedaan mengenai khasiatnya. Seperti itu. Yang kedua adalah pemberian contoh. Pengembangan paragraf dengan cara pemberian contoh, yaitu guna dalam paragraf untuk memberikan gagasan penjelas dan gagasan umumnya. Gagasan umum diletakkan pada awal atau akhir paragraf. Pada dasarnya, ini paragraf pemberian contoh guna untuk memperjelas apa yang kita katakan dalam paragraf itu. Misalkan, manusia harus memiliki 3 jenis, memiliki 3 kebutuhan, yaitu sandang, papan, dan pangan. Yang pertama kita ambil adalah tentang pangan. Berarti gimana ya? Pengembangan paragraf pemberian contoh. Misalkan itu manusia membutuhkan pangan, maka bentuk pangan yang kita ketahui adalah nasi. Nasi adalah begitu. Dan selanjutnya pemberian mengenai apa yang dari maksud paragraf itu. Selanjutnya adalah pengembangan paragraf dengan sebab akibat. Pengembangan dengan cara ini dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan utama, lalu diikuti akibat sebagai gagasan penjelas. Pengembangan ini juga dapat dilakukan secara terbalik dengan menyajikan akibat sebagai gagasan utama, lalu diikuti sebab sebagai gagasan penjelas. Pengembangan sebab akibat ini dapat ditemukan pada paragraf argumentasi sebagai contohnya. Yaitu yang keempat, yang terakhir, selanjutnya adalah pengembangan paragraf dengan cara klasifikasi. Cara ini dilakukan dengan menyajikan gagasan utama, lalu diikuti oleh gagasan penjelas secara rinci.
Gagasan penjelas merupakan klasifikasi dari gagasan utamanya. Basic terdapat dalam gagasan eksposisi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Laude. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Itu Wahyu tuh mau tanya tuh. Oh iya, ya udah. Baik, kepada siapa? Iya, kepada siapa aja, Bang? Jadi kan, Oh, Wahyu. iya, Iya, pertanyaannya. yang akan terjadi kalau misalnya kita menulis suatu paragraf dengan tulisan tidak diatur paragraf per paragraf, apa yang akan terjadi atau akibatnya gitu? Iya, saya ingin sedikit menambahkan. Jadi apa yang akan terjadi jika paragraf itu tidak sesuai ya? Iya. Maka kalimat yang dibuat itu, tulisan yang dibuat itu akan menjadi kalimat yang tidak jelas, kalimat yang rancu, dan kalimat yang kurang baik. Maka paragraf itu harus memenuhi syarat-syaratnya dan pengembangan dari paragraf itu sendiri. Begitu, sekian dari saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Itu tapi udah jelas belum yang tadi? Udah kok, udah jelas kok, Bang. Oke, siap. Izin bertanya. Iya, silakan. Saudari Enda Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Fitrianingsi dari Prodi Sistem Informasi ingin bertanya mengenai syarat-syarat dari paragraf tadi kan kata transisi. Mohon dijelaskan kembali. Terima kasih. Maaf, itu bisa diulang pertanyaannya. Soalnya tadi ada yang putus gitu. Syarat-syarat paragraf tadi kan kata transisi. Mohon dijelaskan kembali. Beserta contohnya mungkin. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Enda. Tadi pertanyaan tentang pengulangan tentang transaksi ya? Iya. Jadi syarat paragraf yang tentang transisi itu berfungsi sebagai kata ganti atau repetisi kayak kalimat pengulangan. Contohnya ya. Contohnya itu jam 5 pagi saya bangun, sesudah itu saya ke kamar mandi, lalu saya mandi, sesudah itu saya berpakaian, sesudah berpakaian saya makan pagi, kemudian saya makan lagi. Jadi ada kata pengulangan dari kata sesudah itu. Apa sudah dapat dimengerti? Iya, terima kasih.
Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Dit, Asberg Dit. Ya, apa pertanyaannya? Apa perbedaan antara paragraf karya tulis media cetak dan karya tulis media online? Saya ingin sedikit menambahkan. Jadi karya tulis media cetak itu biasanya berupa suatu karya tulis yang ditulis atau yang dibuat dalam bentuk media cetak seperti koran, majalah, novel, buku cerita. Kalau karya tulis media online biasanya dalam bentuk website, biasanya dalam bentuk PDF atau berita-berita online yang ditulis dalam bentuk website, atau novel yang terdapat pada website online itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Tidak, maksud saya itu apa perbedaan dari cara penulisan kedua media tulis ini, gitu. Perbedaan dari kedua media tulis ini, gitu. Maksudnya perbedaan jumlah baris atau baitnya, ada nggak perbedaan khusus atau spesifik dari perbedaan paragraf antara media tulis cetak dan media tulis online, gitu loh. Tata cara tulisnya maksudnya. Saya mau izin menjawab mengenai pertanyaan dari aspek. Iya. Perbedaan mengenai paragraf karya tulis media cetak dan paragraf karya tulis media online itu terletak pada jumlah barisnya. Kalau paragraf pada media online biasanya itu hanya berkisar antara 3-4 baris per paragraf. Sedangkan paragraf pada media cetak itu tulisannya itu bisa lebih panjang. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa. Mau nanya dong? Ya, mau jawab. Oke. Nama saya Muhammad Reza Palevi dari Prodi Informatika. Kalau paragraf itu nggak ditulis secara baik, tuh dampaknya gimana sih terhadap sebuah tulisan? Langsung saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Reza Palevi. Dampak dari salah penulisan paragraf yang pertama akan menyebabkan kesalahpahaman pembaca dengan karya ilmiah itu. Misalkan ya salah paham aja antara pembaca sama penulis gitu loh. Oke, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Ya, dengan siapa? Firly dari Sistem Informasi. Iya, Mbak Firly. Gimana caranya biar bisa membedakan paragraf deduktif dengan paragraf yang lain-lainnya secara cepat gitu dalam sebuah paragraf? Terima kasih. Boleh saya menjawab, Kak Adit? Ya, silakan. Langsung saja, gimana cara membedakan antara paragraf deduktif dan paragraf lainnya ya?
Baik. Yang pertama itu mengenai kalimat utama dari paragraf itu. Kalau misalnya kalimat utamanya di bagian awal, kita sudah mengetahui bahwa ini pasti adalah paragraf deduktif. Kecuali kita akan sulit mengenalinya ketika paragraf deduktif bertemu dengan paragraf deduktif induktif. Paragraf yang dimana memiliki kalimat penjelas atau kalimat utamanya itu di atas dan di terakhirnya. Apakah sudah terjawab? Saya ingin sedikit menambahkan. Jadi bagaimana cara cepat membedakan antara paragraf deduktif dengan paragraf yang lainnya? Kalau menurut saya caranya itu dengan memahami paragraf deduktif itu sendiri. Jadi paragraf deduktif itu kan adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian awal. Contohnya kemauannya sulit untuk diikuti, dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu, akan tetapi hari ini memaksa menggunakannya untuk membuka usaha baru. Kalau paragraf induktif, paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir. Contohnya, salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim tropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Terus ada paragraf deduktif induktif atau campuran. Terus ada paragraf ineratif. Terus ada paragraf menyebar. Jadi kalau menurut saya cara cepat membedakannya itu dengan membaca keseluruhan paragraf-paragraf itu secara keseluruhan dan melihat contoh-contohnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih kalau D sama Kak Erlangga. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah cukup dimengerti? Jika sudah tidak ada yang bertanya, ditutup aja. Tidak ada? Oh iya ya. Untuk paragraf argumentasi kan dibagi menjadi beberapa pola. Untuk contoh yang tadi diberikan itu pola mana dan jelasin gitu. Terima kasih. Saya mau izin menjawab. Kan paragraf argumentasi dibagi menjadi dua pola. Yang pertama itu dengan pola sebab akibat. Maksudnya pola sebab akibat itu paragraf yang mengemukakan pendapatnya tentang sebab-sebab atau awal munculnya permasalahan dari suatu masalah. Lalu selanjutnya itu akan diarahkan pada suatu kesimpulan yang umum. Itu kesimpulan yang akan menjadi akibat dari sebab munculnya peristiwa atau kejadian tersebut. Lalu yang kedua, pola akibat sebab. Paragraf yang mengemukakan pendapatnya itu yang diawali dengan paparan atau penjelasan mengenai akibat-akibat dari permasalahan suatu masalah yang terjadi. Lalu diakhiri dengan pemaparan apa yang menjadi penyebab dari akibat yang terjadi itu. Apa sudah jelas? Contoh yang tadi diberikan sama kakak itu masuk ke pola yang mana? Kalau sebentar. Kalau contoh dari paragraf argumentasi yang ada di PowerPoint itu, kan setelah itu, dari kerusakan lingkungan kita juga bisa merasakan hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun kita malah tidak menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu. Mengapa? Contoh paragraf argumentasi yang berada di PowerPoint itu merupakan contoh paragraf dengan pola pengembangan sebab akibat. Karena
si penulis itu menyatakan pendapatnya yang dimulai dari sebab-sebab kenapa terjadi kerusakan lingkungan. Padahal kerusakan lingkungan yang sebenarnya tidak kita inginkan itu kita tidak bisa menghindari. Akibatnya dari kerusakan lingkungan itu akan menyebabkan dari kerusakan lingkungan itu akibatnya itu dimulai dari keegoisan manusia yang terlalu tinggi. Bisa dimengerti? Bisa, Kak. Terima kasih. Sama. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, saya tutup ya. Sekian dari sesi tanya jawab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 5 ya. Membahas soal paragraf tadi. Di sini akan saya perlihatkan mengenai isi makalahnya. Sebentar. Masih ada beberapa kesalahan ya. Nah, silakan diperhatikan. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Udah ya. Nah, ini masih masalah titik. Ini kan kami dapat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, harusnya titik. Jadi di sini oleh karena itu masuk ke konjungsi antar kalimat. Maka kenapa setelah oleh karena itu harus koma. Gitu, di sini titik. Kemudian masih ada kesalahan spasi juga. Ini bisa ini sendiri di dalam, karena ini lokasi, harus dipisah kalau lokasi. Kemudian ini maksudnya formal gimana ya? Pembicaraan tentang paragraf sebenarnya sudah memasuki kawasan wacana atau karangan, sebab formal yang sederhana boleh saja hanya terdiri dari satu paragraf. Nah, kalau dibaca gini, kalimatnya agak membingungkan. Makanya ini harus dijelaskan lagi. Formal maksudnya gimana sih formal? Kayak gitu. Sebab formal, kayak gitu. Gimana kelompok 5? Saya dijelaskan maksudnya? Itu maksudnya dari formal, maksudnya kayak karangan umum, Ibu. Nah ya. Karangan sebab formal gitu. Coba Ya. kamu yang coba dibacakan dulu untuk yang ini. Gimana? Mungkin ada tanda baca yang keliru. Kalau maksud dari kelompok 5 seperti apa? Pembicaraan tentang paragraf sebenarnya sudah memasuki kawasan wacana atau karangan sebab formal yang sederhana boleh saja hanya terdiri dari satu paragraf. Nah, di sini wacana atau karangan sebab formal. Wacana atau karangan sebab formal yang sederhana. Maksudnya karangannya ini formal gitu ya? Iya, maksudnya karangan umum, Bu, kayak karangan umum, karya ya. ilmiah. Jadi maksudnya karangannya ini formal gitu kan? Iya. Iya nggak? Nah, berarti nanti kata-katanya harus diganti kalau kayak gini. Pembicaraan tentang paragraf sebenarnya sudah memasuki kawasan wacana atau karangan formal yang sederhana Nah, ini koma. Boleh saja hanya terdiri satu paragraf. Kalau kayak gitu kan enak. Jadi sebabnya ini udah nggak perlu. Ini antara sebab akibatnya mana? Kenapa bisa timbul sebab kayak gitu loh. Jadinya membingungkan kayak gitu. Bisa dipahami maksudnya? Ya, bisa, Bu. Nah, karangan ini maksudnya karangan formal, bukan karangan sebab formal kayak gitu. Oke? Oke. Kemudian ini
ini kalimatnya juga nggak efektif nih. Terdapat beberapa kesulitan dalam membuat suatu karya tulis ilmiah. Salah satunya adalah mengungkapkan sebuah pikiran menjadi kalimat dalam bahasa. Nah, di sini ini nggak ada subjeknya. Kenapa? Ini terdapat kan predikat, kayak gitu. Subjeknya di mana? Nah, jadi nggak kelihatan kalau kayak gini. Ini sudah saya kasih contoh yang benar. Beberapa kesulitan dalam membuat karya ilmiah, salah satunya adalah mengungkapkan sebuah pikiran menjadi kalimat dalam bahasa ilmiah. Nah, di sini kan ada subjeknya, beberapa kesulitan dalam membuat karya ilmiah, salah satunya. Nah, ini subjek adalah predikat dan seterusnya objek. Tapi di sini masuknya ke kalimat majemuk bertingkat kayak gitu. Kalau kayak gini kan nggak ada subjeknya, jadi membingungkan ya. Kalimatnya tidak efektif seperti itu. Kalau dalam karya ilmiah, kita kan harus menggunakan kalimat yang efektif. Kemudian, nah ini cara menulis bilangan. Kemarin udah saya kasih tahu belum ya soal bilangan atau angka? Belum ya? Tapi udah sih ya, kan IED udah. Berarti udah kayaknya. Nah, di sini cara penulisan angka atau bilangan, kalau hanya terdiri dari satu kata, berarti harus ditulis dengan huruf, bukan ditulis dengan angka seperti ini. Nah, yang ditulis angka itu yang lebih dari 3 huruf. Nah, kayak gini nih. Kalau satu kan cuma satu kata, ya kan? Berarti harus ditulis satu, bukan angka. Ditulis satu huruf, bukan satu angka. Beda kalau kayak gini, 29. Nah, ini kan ada 3 ya. 1, 2, 1, 10, 2, 9, 3. Berarti ada 3 kata. Nah, kalau ditulis seperti ini baru salah. Yang benar penulisannya 29. Berarti dengan angka kayak gitu. Saya dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Ya, Bu. Kemudian ini juga, nah ini yang akan saya jelaskan karena masih banyak yang salah dan masih belum memahami soal dari rujukan ya, kutipan rujukan. Sebentar akan saya kasih slide-nya dulu. Dulu ya. Tolong semuanya diperhatikan ya. Saya harap karena setiap individu harus memahami tentang ini. Jadi nggak hanya per kelompok aja, karena kan kalian akan menulis skripsi. Jadi ini perlu diketahui. Mengenai kutipan rujukan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Jadi ketiga hal ini berbeda ya, dan ini harus dibedakan. Jangan sampai keliru. Mungkin di SMA udah pernah, cuman tidak dijelaskan secara spesifik. Yang penting kalian ngerti dulu dan tahu penerapannya kayak gimana. Nah, kutipan rujukan itu apa sih? Kutipan rujukan itu, taruh sebentar. Ini gambar saya. Nah, oke. Nah, di sini kutipan rujukan adalah salinan kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang yang terkenal karena keahliannya. Intinya, ketika kita menemukan hal atau gagasan yang ingin kita kutip di dalam tulisan kita, baik itu di buku, koran, majalah, dimanapun itu. Nah, ini kita harus memasukkan kutipan rujukan di dalam isi makalah kita. Itu yang dimaksud saya dari kemarin. Jadi isi di dalamnya itu harus ada rujukan dari seseorang, ada kutipan rujukannya, seperti itu. Nah, di sini cara penyebutan sumber kutipan itu ada 2 cara. Yang pertama dengan sistem catatan kaki. Kalau catatan kaki berarti rujukannya ada di bawah ya, ada di bawah berupa angka-angka kayak gitu. Sedangkan yang kedua sistem catatan perut atau catatan langsung, jadi ada di dalam isinya, terus disebutkan nama-namanya seperti yang saya contohkan kemarin-kemarin.
dan yang saya minta terapkan di dalam makalah kalian. Nah, ini masuk ke catatan perut. Kemudian dalam mengaplikasikannya kita harus memilih salah satu. Jadi nggak bisa dipakai dua-duanya, harus salah satu aja. Nah, di sini karena lebih mudah, saya meminta kalian untuk membuat dengan catatan perut saja. Seperti itu. Kalau catatan kaki ini lebih ribet. Kemudian jenis kutipan. Yang pertama ada jenis kutipan langsung, kayak gitu. Jadi kutipan langsung merupakan salinan yang persis sama dengan sumbernya tanpa perubahan, tidak diringkas. Jadi ketika kalian mengutip salah satu buku, misalnya satu kalimat, itu nggak boleh dikutip inti-intinya aja kalau kutipan langsung. Jadi dari awal sampai akhir dikutip semua sesuai dengan isi dalam buku itu. Kayak gitu. Tapi beberapa, jangan semua. Kalau semua itu namanya menjiplak, bukan mengutip. Kemudian, cara penulisan kutipan langsung yang terdiri dari 1 sampai 4 baris berbeda dengan yang terdiri dari 5 atau lebih dari 5 baris. Jadi beda ya, antara yang barisnya 4 sama yang barisnya 5, itu beda caranya. Nah, ini untuk yang barisnya 1 sampai 4 baris aja. Jadi digabung langsung ke dalam kalimat kita. Nah, di sini contohnya dalam buku perpajakan. Nah, ini kan kalimat kita nih. Terus kita akan tambahkan kutipan orang lain. Dijadiin satu aja, satu paragraf. Tapi di sini dikasih kutipan. Nah, ini kan masuknya ke catatan kaki ya. Jadi kalau catatan kaki ada di bawah, di sini kan nomornya. Terus nanti ini di bawahnya, di bawah halaman paling bawah, dan itu kecil kayak gitu. Catatan kaki. Nah, gimana kalau yang menggunakan ini penyebutan sistem catatan perut? Sama, dia kalau misalnya 1 sampai 4 baris langsung aja. Maksudnya dijadikan satu paragraf. Jadi kata-kata kita, terus nanti kutipannya. Nah, baru di sini ditulis namanya Musyaroh 2012 nomor halaman. Jadi ada nama itu di akhir aja, nama akhir aja, nggak perlu nama keseluruhan. Jadi nama akhir, terus koma, terus tahun, titik 2, nomor halaman. Kalau untuk yang catatan kaki ini juga ada nomor halamannya, nanti saya jelaskan selanjutnya. Kemudian kalau yang kutipan langsung 5 atau lebih dari 5 baris, nah ini caranya gimana? Jadi cara penulisannya ditulis terpisah dari teks, 1 spasi aja. Margin kiri masuk ke dalam teks 5 spasi. Dari margin kanan 3 spasi. Dan pada akhir kutipan diberi nomor catatan kaki. Nah kayak gini. Jadi ini kata-kata kita. Terus di sini kutipannya. Karena ini kan lebih dari 5 baris. Banyak. Jadi harus enter dulu. Taruh di tengah-tengah kayak gini, dimasukkan gini, jadi ketahuan, oh ini yang saya kutip, kayak gitu, oh ini yang orang lain kutip, gitu, misalnya kalau kita membaca punya orang lain. Nah, kalau misalnya catatan perut gimana? Sebenarnya sama aja, penulisannya seperti ini. Cuma kalau catatan perut, ininya ada di sini, atau ada di sini, kayak gini. Jadi, Surawan, oh ini kan ini, namanya, kalau catatan kaki namanya nggak dibalik. Jadi kalau catatan perut kita ambil nama akhirnya aja. Martinus tahun 2008 halaman 47. Taruh di sini di belakang. Kemudian ini yang kutipan tidak langsung. Dalam kutipan tidak langsung kita hanya mengambil intisari dari satu sumber yang kita kutip. Nah, jadi kalau yang tidak langsung kita tetap mengutip suatu ide atau gagasan, tapi kita mengambil intinya atau bisa menggunakan bahasa kita sendiri tanpa menghilangkan ide asli dari gagasannya itu. Nah, itu yang dinamakan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini karena kita memakai bahasa sendiri bukan berarti tidak diberi tidak diberi nama atau tidak beri penyebutan kalau ini mengutip. Nah, itu salah kalau tidak diberi. Jatuhnya kita plagiasi. Jadi harus tetap diberi nama atau ditunjukkan bahwa ini kutipan dengan cara kutipan perut tadi atau dengan catatan kaki.
Nah, kemudian ini catatan kaki. Jadi beda ya, catatan kaki sama catatan perut. Kalau catatan kaki adalah keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Jadi dia ada di bawah posisinya. Cuman cara mengutipnya tadi sama. Kalau yang sebaris 4 baris gimana, kalau yang lebih dari 4 baris, lebih dari 5 baris gimana, sama kayak gitu. Kemudian tempat penulisan catatan kaki pada bagian bawah digunakan dalam skripsi, tesis, disertasi, buku atau karangan ilmiah. Kemudian catatan kaki pada akhir bab digunakan untuk karangan populer. Kemudian catatan kaki pada akhir karangan digunakan untuk karangan yang berbentuk artikel, untuk surat kabar, jurnal, majalah, laporan yang tidak menggunakan pembagian bab. Jadi fungsi catatan kaki bukan hanya rujukan aja ya, tapi bisa berfungsi ini, kayak gitu. Kalau yang catatan perut kan memang berfungsi untuk rujukan aja. Jadi merujuk kemana, kayak gitu. Penempatan catatan kaki. Nah, di sini penempatan catatan kaki itu harus konsisten. Jadi yang pertama, cara penulisannya nama pengarang ditulis sesuai nama asli. Jadi tidak boleh dibalik seperti daftar pustaka. Kalau daftar pustaka harus dibalik ya. Nama akhir taruh di depan, koma, terus nama awal sampai nama yang tengah-tengah itu. Kemudian judul karangan atau judul buku dicetak miring. Kemudian diikuti koma. Jadi judul tetap harus miring sama dengan daftar pustaka. Kemudian tempat karangan buku tersebut terbit, tempat buku terbit ya, nama penerbit dan tahun terbit ditulis dengan cara diapit oleh tanda kurung buka, diikuti oleh tempat terbit, titik 2 dan nama penerbit, koma dan tahun terbit, kemudian tanda kurung tutup, kemudian koma. Seperti ini. Nah, ini contoh catatan kaki. Jadi namanya nggak perlu dibalik. Terus ini kan DKK, berarti ada penulisnya ada banyak. Terus judulnya tetap ya, tetap dibuat dibuat miring sama kayak daftar pustaka. Bedanya dia harus pakai pakai kurung. Kalau daftar pustaka kan titik, kalau ini kurung. Terus ini masih sama, kota, terus titik 2, terus tempat, kemudian tahun, terus tutup kurung, pakai koma, dan pakai HLM ya, halaman 25. Boleh pakai HLM, boleh pakai H. Pilih salah satunya, tapi dalam satu karya itu harus paralel. Jadi kalau pilih HLM, semua harus HLM. Kalau milih yang H titik, itu harus H semua titik. Jadi nggak boleh ada yang satunya HLM, satunya H. Kayak gitu. Jadi semuanya harus sama. Nah, ini ya. Kemudian yang daftar pustaka. Nah, di sini daftar pustaka itu sebuah daftar yang berisi judul-judul buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan yang mempunyai perkalian dari sebuah karangan. Nah, jadi daftar pustaka itu merupakan daftar dari hal-hal yang sudah kalian rujuk di dalam tulisan kalian. Jadi kalau kalian kopas dan kalian masukkan ke daftar pustaka, itu namanya kalian ibaratkan mencuri di rumah orang dan kalian tinggalkan secari kertas, terus dituliskan nama dan alamat kalian kalau saya sudah mencuri ini. Berarti dengan secara sengaja kalian ngasih tahu, oh saya habis nyuri ini loh di sini, kayak gitu. Nah itu namanya plagiasi dan itu yang sering terjadi banyak yang orang melakukan itu seperti itu. Terus di sini jenis penulisan ya, penulisan daftar pustaka tadi udah sering lah ya, ini udah tahu. Yang pertama kan ini nama akhir pengarang ditulis terlebih dahulu. Kemudian nama awal kayak gini, terus tahun, terus titik, terus judulnya harus miring, terus titik lagi, terus kota ya, kota penerbit, terus titik 2, kemudian daftar apa ini namanya, penerbit, nama penerbit. Nah di sini cara menulis daftar pustaka yang 1 orang atau 1 pengarang, 2 pengarang, 3 pengarang gitu beda.
Yang pertama 2 pengarang. Kalau 1 pengarang yang kayak tadi ya, tinggal namanya dibalik, terus kasih koma, terus ini nama awal sampai nama tengah, terus titik. Kalau yang 2 pengarang, ini nama yang pertama, kalau ini kan namanya cuma ada 1 ya, 1 kata aja. Jadi Aditya, koma, dan Eka, M. Ada dan tetap harus dikasih koma. Kemudian tahun, masih sama, judul, terus kota, terus penerbit. Kemudian kalau yang 3 pengarang, yang pertama, nama penulis pertama, jika nama terdiri dari 2, maka nama akhir terlebih dahulu. Nah, jadi nama akhir itu harus didahulukan dulu, baru diberi koma, kayak gitu. Kemudian nama awal ya, dan di sini ada dannya, terus Santoso Pinem, terus koma, kemudian ada DKK. Maksudnya DKK itu dan kawan-kawan, berarti ada 3 lebih dari 3 orang. Biar nggak banyak-banyak, kalau ditulis semua kan terlalu panjang. Jadi ditulis DKK aja udah cukup. Terus tahun 2004, geografi ini judulnya, terus kota, terus penerbit. Kalau tadi cara menulis daftar pustaka yang buku, kalau sekarang ini tentang majalah ya, kutipan dari majalah. Yang pertama di sini nama pengarangnya ya, terus ada titik, terus judul ini juga dikasih petik 2 kalau untuk majalah. Terus ada ini juga, ada nama majalahnya Hai ya, terus diberi koma, kemudian ada nomor tanggal, terus koma, tanggal sama bulan, terus koma, tanggal jadi 1 ya, tanggal, bulan, sama tahun jadi 1, jadi ditulis lengkap, bukan tahunnya aja. Kemudian koma, dan ada HLM, titik 2223, gitu. Nah, ini pokoknya yang namanya HLM itu boleh H, boleh HLM, tapi semuanya harus sama, paralel. Kalau dalam satu makalah tulis HLM, berarti HLM semua. Kalau H aja, berarti H semua, kayak gitu ya. Kemudian gimana kalau yang koran? Kalau yang koran sama, nama pengarang tuh harus akhir, yang ditulis duluan, terus koma, terus nama awal, kemudian titik, masih sama kayak yang tadi, judul, terus ini namanya, nama korannya, kemudian tanggal, tahun, bulan, terus HLM, halaman, sama. Nah, yang berbeda ini dikit berbeda sih, artikel. Ini artikel ilmiah juga seperti ini. Yang pertama, nama tetap dibalik ya. Nama akhir taruh depan, nama awal taruh di belakang. Terus judulnya dibuat seperti ini, dibuat tanda ini, diberi tanda petik 2. Terus Kompas ya, 23 Desember 2012 masih sama. Tahun, terus halaman. Kemudian kalau yang dari internet, nah ini yang untuk dari internet. Jadi kalau mau membuat artikel, daftar pustaka dari internet, nggak boleh dicantumkan hanya HTTP-nya aja. Kalau kayak gini nggak jelas dan salah penulisannya. Jadi harus ada nama, terus tahun, terus judulnya, judul apa yang diambil di internet itu. Kemudian lingkupnya atau nama yang blognya mungkin, nama blognya atau apa itu yang diambil, ditulis miring ya, Jurnal Ilmu Pendidikan. Nah, ini jurnal, sebenarnya ngambilnya online. Terus ditulis online juga, terus koma, titik, jilidnya berapa, nomornya berapa, kemudian baru HTTP. Nah, kemudian koma, diakses 30 Januari, ini diaksesnya kapan, kayak gitu. Kemudian kalau yang ngambil kutipan dari disertasi atau skripsi yang tidak diterbitkan. Kalau diterbitkan berarti dia ada nama penerbit biasanya. Misalnya skripsi kita diterbitkan di Erlangga, berarti kan sudah ada nama penerbit. Kalau ini kan nggak ada. Jadi masuk ke
kampus kita gitu, kampus kita yang ini. Contohnya Hermana Sumantri di sini. Jadi tulisannya sama aja, nggak perlu dibalik. Terus tahun, terus ini judul juga dibuat kutipan seperti ini. Terus ditulis disertasi atau kalau misalnya skripsi ya skripsi, kalau tesis ya tulis tesis. Kemudian Universitas Negeri Jakarta ini kampusnya, kemudian kotanya, kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa pedoman. Jadi, daftar pustaka disusun menurut abjad pengarang tanpa nomor urut. Nah, jadi penyusunan daftar pustaka juga dari abjad ya. Dari abjad A, B, C. Jadi kan nanti ada nama tuh ya awal-awalnya, nanti bisa disusun kok di Word-nya dari abjad dulu. Jadi yang pertama tuh harus huruf A dan selanjutnya seperti itu. Kemudian tidak dipisahkan antara buku, artikel dalam majalah, koran, atau jurnal. Jadi semua itu jadi satu. Nggak ada yang dipisah-pisah. Internet beda, artikel beda. Nggak perlu. Jadi satu semua. Yang penting ada namanya. Terus jarak dalam butir item pustaka 1 spasi, jarak antar buku 2 spasi. Nama pengarang disusun dari belakang ke depan, kecuali nama Tionghoa. Kalau satu pengarang ya. Daftar pustaka harus sama jumlahnya dengan kutipan, rujukan, atau catatan kaki. Jadi analoginya, ketika kita menyusun daftar pustaka, itu berarti list-list atau daftar-daftar yang sudah kita susun di dalam isi, di dalam kutipan ya, di dalam isi. Jadi dalam isi itu ada kutipan-kutipan. Nah, di kutipan-kutipan itu kita list daftarnya di belakang daftar pustaka. Oleh karena itu, daftar pustaka sama catatan kaki atau kutipan rujukan harus sama jumlahnya. Kalau misalnya daftar pustakanya 10, ya di catatan kakinya juga 10 atau di catatan kurutnya juga 10. Jadi nggak boleh kalau misalnya kurang atau lebih, karena kan kelihatan gitu plagiasinya. Oke. Kemudian sampai sini ada yang bertanya dulu sebelum Saya, Bu. Oke. Gimana? Berarti yang berarti dari penulisan dari penulisan artikel sama dari internet sama skripsi disertasi buat ini catatan perut kayak gimana ya, Bu? Apa harus sama yang dari buku? Jadi kan kalau ininya daftar pustakanya kan beda ya. Kalau catatan perutnya sama aja, yang penting kan ada namanya. Nama dan tahun itu udah pasti ada kan? Nama dan tahun sama halaman. Terus kan saya bilang juga, kalau nggak ada halaman ya udah nggak apa-apa. Yang penting tahunnya. Jadi nama sama tahun itu udah harus jelas. Nah kita gini ya, analoginya lah ya, kita mengutip dan kita nggak tahu namanya. Nah itu kan mustahil gitu. Kecuali kalian copy dari internet. Nah itu yang nggak bertanggung jawab. Kenapa? Dalam skripsi atau dilihat dari skripsi, makalah orang, banyak yang seperti itu, tidak sesuai. Misalnya di kutipan rujukannya ada, ternyata daftar pustakanya nggak ada atau sebaliknya. Nah biasanya mereka kalau kayak gitu mereka kopas. Nah itu yang biasanya yang memang salah dari dulu dan banyak yang tidak memperbaiki hal itu. Biasanya dosen itu kan mungkin nggak mengecek keseluruhan jumlahnya, karena yang namanya skripsi kan tebal banget ya, nggak mungkin lah dosen ngitungin satu-satu sebanyak itu yang bukunya tebal banget, kan nggak mungkin. Otomatis dosen itu biasanya dosen atau guru lah ya, untuk mengecek ada atau enggaknya, maksudnya sesuai apa enggaknya dari lihat salah satunya aja. Misalnya di isi disebutkan isinya apa, taruh misalnya kayak gini. Kelihatan ini ya? Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Nah, di sini misalnya nih, saya langsung ngecek gini. Kan nggak mungkin saya hitungin satu-satu juga ya. Karena kan kebanyakan. Ramlan. Oh, di sini Ramlan. Belum, Bu. Belum. Kelihatan? Masih PPT, Bu. Oh ya udah, taruh.
Udah? Kelihatan nggak? Udah. Oke. Nah, kayak gini ya. Ramlan 1993. Langsung aja dicek kayak gini. Oke, di sini ada nggak nih? Oke, ada. Berarti benar. Terus cari lagi. Mungkin saya cari di sini Priyanti. Tinggal cari di atas. Ada nggak Priyanti? Jadi nggak dicek semua. Kalau dicek semua, dosen juga kewalahan. Mahasiswanya juga banyak. Ternyata pas dicek di sini nggak ada. Nah, berarti kan ketahuan kalau mahasiswa itu hanya copy paste, bukan karangan pribadi. Kayak gitu. Bisa dipahami maksudnya? Iya, Bu, bisa, Bu. Bisa. Nah, ini cara apa mengetahui gimana mengerjakan sebuah makalahnya kayak gitu. Jadi kan memang ya dalam skripsi, disertasi, tesis saat ini sudah ada cek plagiarisme gitu, plagiat. Jadi sudah ada sekarang. Jadi ketahuan semua tuh mana yang kalian plagiat, mana yang kalian kopas aja dari internet itu keluar semua. Nah, nanti jatuhnya kalau misalnya kalian biasanya kalau skripsi atau tesis itu 20% lah. Kutipannya tuh 20%. Kalau lebih dari 20%, otomatis kalian harus merombak lagi kayak gitu. Nah, maka kenapa penulisan seperti ini penting? Dan jangan asal comot aja dari internet, ya udah comot aja saya ini aja semua. Terus pas dilihat, loh kok ini nggak ada di daftar pustakanya, nggak ada di kutipannya, nggak sesuai gitu. Ada yang ada yang enggak. Nah, kalau gitu udah ketahuan berarti dia tuh kopas dan dia memang tidak merujuk sendiri kayak gitu. Hanya kopas-kopas aja. Nah, kayak gitu yang selama ini tidak kita ketahui. Saya dulu juga gitu sih. Jadi ambil aja di internet kayak gitu. Mau ada mau enggak biarin aja gitu kan, nggak ngerti dulu kayak gitu. Jadi sekarang karena udah tahu ya ini harus disesuaikan lagi gimana cara ngutipnya, terus gimana cara menulis daftar pustakanya, itu juga harus sesuai. Nah, di sini juga saya kasih tahu cara mengutip yang catatan perut ya. Kalau catatan kaki kan gampang, tinggal ini masukkan kutipannya, terus di apa? Tinggal dikasih ini nomor ya. Catatan kaki ada di sini biasanya. Kalau catatan perut kan kita harus tahu ya kapan komanya, kapan buka kurungnya, kapan harus disesuaikan dengan kalimat kalau catatan kaki. Kalau kutipan rujukan. Ibu. Kemudian sebentar. Mana ya? Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Cara memanfaatkan sumber kutipan. Enggak, Kelihatan ya? Hah, kelihatan? Belum. Mana ya? Cara memanfaatkan sumber kutipan. Nah, ini. Kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini penulis karya ilmiah mengutip gagasan dari suatu sumber pustaka tertentu untuk berbagai kepentingan yang beragam. Ada penulis yang mengutip pendapat orang lain untuk memperkuat. Nah, jadi ada yang untuk memperkuat atau mendukung gagasan. Terus ada yang menggunakan kutipan sebagai titik pangkal atau sumber utama pemikiran. Terus ada lagi yang menggunakan kutipan untuk keperluan lain, kayak memperkuat penyusunan simpulan. Terus ada yang sebagai simpulan dan pembahasan yang ditulis. Terus juga sebagai pemaparan pembahasan. Jadi keperluan kutipan tuh untuk ini. Jadi jelas ya. Nah, gimana cara mengutip untuk kutipan sebagai penguat atau pendukung gagasan? Misalnya kan kita menulis sebuah gagasan nih. Otomatis kita membutuhkan teori orang lain ya. Nggak mungkin kan kita menulis gagasan tanpa adanya teori-teori dari orang lain. Karena kan kita butuh suatu referensi. Nah, jadi perlu penguat atau pendukung. Nah, caranya seperti ini. Misalnya ini gagasan kita. Kita nulislah tentang gagasan kita. Titik ya. Nah, diperkuat sehubungan dengan itu, Sarina menjelaskan bla bla bla.
Jadi di sini ada tadi kalau yang kelompok 5 bilang transisi ya. Benar? Priyatni. Kata transisi. Oh, transisi, iya Bu. Iya, itu untuk penghubung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Jadi nggak terputus-putus gitu. Atau dengan ini titik-titik-titik. Hal ini sejalan dengan pendapat Sarina 1900 yang menyatakan bahwa kayak itu. Jadi ada ini, ada pembukanya dalam kalimat. Jadi nggak seperti ini. Ini kelihatan lagi PPT kelompok 5? Belum. Belum? Oke, saya share lagi. Nah, ini kayak gini. Mana tadi? Yang gagasan. Nah, ini ya. Ramlan mengungkapkan bahwa bla 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 titik. Terus Wianto mengatakan la 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 titik ya. Tarigan mengatakan, nah kalau dibaca seperti ini bosen dong kita, ya kan? Nggak ada penghubungnya, nggak ada ini, nggak ada, pokoknya nggak ada pemersatu antara paragraf 1 kalimat 1 dengan kalimat yang satu. Nah, padahal tadi di paragraf juga sudah dijelaskan harus ada kata transisi untuk menghubungkan sebuah paragraf. Jadi paragraf itu ada kesatuan dan ada kepaduannya. Kalau kayak gini, bacanya terlalu monoton. Maka kenapa perlu yang tadi itu? Misalnya, Ramlan mengungkapkan bahwa bla bla bla. Nah, udah titik ya. Sehubungan dengan itu, Wianto juga mengatakan bahwa paragraf adalah kayak gitu. Titik. Kemudian selain itu, Tarigan juga mengatakan bahwa paragraf adalah. Nah, kalau kayak gitu kan enak. Jadi ada penghubungnya, ada transisinya. Kayak ibaratkan slide kalau misalnya slide PPT ya. Kalau nggak ada transisinya kan kurang menarik. Tapi kan kalau ada transisinya, misalnya efeknya berubah-ubah jadi kotak-kotak atau gimana gitu kan, ngelihatnya juga enak. Nah sama kayak paragraf. Kalau paragraf nggak ada transisinya, jadi jatuhnya membacanya bosan kayak gitu. Apalagi dalam karya ilmiah. Karya ilmiah kan ini ya formal. Kalau misalnya terlalu kaku dan tidak memenuhi ini IED, otomatis pembacanya juga merasa inilah nggak ngerti gitu, maksud yang disampaikan nggak bakalan tersampaikan kayak gitu. Balik lagi yang tadi, cara memanfaatkan sumber. Nah, selain itu di sini ada kutipan sebagai titik pangkal atau sumber penulis. Nah, Sarina 1990 mengemukakan bla 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 kayak gitu. Ada mengemukakan. Jadi jangan mengatakan aja, jangan berpendapat aja. Jadi adalah pakai perbayang lain gitu dan nggak monoton. Atau di sini pengajar BIPA di Indonesia belum semuanya memiliki pendidikan dan pengalaman dalam mengajar BIPA. Nah, ini cara kalau misalnya ada di akhir yang saya bilang kemarin. Kalau kutipan perutnya ada di akhir, berarti ada di dalam kurung ya, ininya namanya kayak gitu. Jadi dia nggak masuk ke dalam kalimat kalian. Kalau kayak gini kan masuk ke dalam kalimat kalian. Ini berfungsi sebagai subjek, ini berfungsi sebagai predikat, terus bahwa sampai akhir berfungsi sebagai objek kayak gitu. Kalau kayak gini kan, kalau taruh di akhir gini dia nggak berfungsi, tidak punya fungsi dalam sebuah kalimat. Jadi cukup sampai sini kayak gitu fungsinya. Ini subjek, pengajar BIPA di subjek di Indonesia ini keterangan belum semuanya memiliki. Ini predikat. Terus kemudian objek udah sampai sini kayak gitu. Jadi ini nggak masuk ke dalam struktur, makanya harus ditaruh di dalam kurung. Kalau ini kan masuk ke dalam struktur kalimat, masuk ke subjek kayak gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Jadi Ibu, yang buat catatan perut, catatan kaki, itu namanya nggak boleh dibalik ya Bu? Gimana? Untuk catatan perut sama catatan kaki, nama pengarang itu, yang nama pengarang itu harus dibalik kayak daftar pustaka atau enggak Bu? Yang nama akhirnya di depan. Oh ya, gini, kalau yang catatan perut, namanya kan hanya diambil nama akhir aja, jadi cuma satu kata.
Misalnya namanya siapa di sini ya yang kelihatan? Firly Adinda, misalnya ya. Namanya Firly Adinda. Dimasukkan ke dalam catatan perut. Ya yang diambil Adindanya aja, Firly-nya nggak perlu kayak gitu. Tahu Muhammad Fahrul, yang diambil Fahrulnya aja, Muhammadnya nggak perlu. Jadi misalnya gini ya, sehubungan dengan itu Adinda 1990 menjelaskan, jadi nama terakhirnya aja kalau di catatan perut. Tapi kalau yang catatan kaki kan penulisannya hampir sama tapi beda, kan ada di bawah ya. Namanya ditulis semua. Jadi Firly Adinda titik terus judul terus tahun kota dulu terus penerbit ya. Sorry. Nama dulu terus tahun terus judul terus kota sama penerbit dan nomor halaman kayak gitu. Jadi beda ya. Bisa dipahami sampai sini? Iya bisa Bu. Bisa? Nah. Oke. Nanti ini Bu. saya ya gimana? Silakan. Bu, saya izin bertanya. Iya silakan. Di daftar pustaka itu kan ada yang dari website. Iya. Daftar pustaka yang dari website itu kan ada keterangan waktu mengaksesnya, ada keterangan waktu pembuatan websitenya itu. Kalau keterangan waktu pembuatan websitenya itu hanya mencantumkan. Yang diakses itu ya, yang diakses. Ya, kalau keterangan waktu pembuatan websitenya itu hanya mencantumkan tahunnya, tidak mencantumkan bulan dan tanggalnya, apa tidak masalah itu Bu? Oh ya, jadi tergantung websitenya ya. Misalkan dia menyantumkan tahun aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia ada lengkap, ya ditulis lengkap kayak gitu. Tapi saya rasa kebanyakan ini ditulisnya lengkap sih. Jadi ditulis tanggal, bulan, tahun, Maaf, Bu. gitu. Atau kamu yang gimana? Maaf Bu, itu tadi yang contoh yang Ibu Yang kasih mana, lihat, soalnya saya lihat itu hanya tahunnya, Yang hanya mana? tahunnya aja sih. Taruh, saya lihat dulu. Yang daftar pustaka yang dari website yang contoh yang Ibu kasih lihat itu. Oh, yang mana sih? Ini kah? Ini? Iya, itu kan Kumaidi 2011. Itu yang 2011 itu kan tahun pembuatan websitenya ya Bu? Iya, kalau ini memang tahun aja. Kalau yang ini memang tahun aja. Yang harus semuanya itu ini nih. Kayak penulisan artikel, itu biasanya memang lengkap. Terus kayak penulisan koran, itu kan pasti lengkap biasanya. Ada tanggal, ada tahun, kayak gitu. Kalau untuk internet, memang tahunnya aja. Kalau internet ya. Terus kalau yang diaksesnya ini, itu tanggal akses kita, kayak gitu. Kalau penulisan skripsi juga lengkap ya Bu berarti? Apanya? Ini skripsi. Kalau penulisan skripsi berarti ada tahun dan tanggal bulannya ya Bu? Enggak, kalau bulan. Ini skripsi kayak gini. Jadi tahunnya aja. Enggak maksudnya kita buat skripsi terus ngambil referensinya dari website. Kan? Oh, dari website. Terus apa kita menulis daftar pustakanya itu kalau dari website itu tanggal pembuatan websitenya itu keterangan waktunya itu harus lengkap gitu, tahun, tanggal, dan bulan, atau hanya tahun aja Ibu? Mau skripsi, mau makalah itu sama aja pembuatannya. Jadi terus ini juga bukan pembuatan website, ini pembuatan tulisan ini dibuat tahun berapa gitu. Jadi bukan pembuatan websitenya ya, beda kalau website. Jadi pembuatan penulisan dengan judul ini. Kayak gitu. Ini kan judulnya pengukuran bekal awal belajar dan pengembangan tes. Nah, ini dibuatnya pada tahun 2011 kayak gitu. Jadi ini tahun pembuatannya, pembuatan tulisan kayak gitu. Jadi sama aja, maupun ketika kita menulis skripsi maupun kita menulis makalah, ya udah sama aja. Cara penulisannya memang kayak gini semuanya. Kalau untuk karya ilmiah, kayak gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan. Bisa dipahami Mas? Masih bingung? Ya baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Daripada nanti nggak paham? Saya Bu. Ya. Untuk dicatat,
Siapa yang nanya nih? Aditya Duta. Iya Bu, saya Bu. Oke. Untuk Silakan. di catatan kaki itu Catatan halamannya kaki. halaman buku atau halaman penulis? Halaman kita menulisnya, mengutipnya sorry. Jadi kita mengutip di halaman berapa itu harus ditulis kayak gitu, bukan halaman bukunya. Jadi kalau halaman bukunya kebanyakan dong, kan ada banyak buku berhalaman berlembar-lembar, ada yang sampai 500, itu enggak. Jadi kita ambil satu aja. Gimana maksudnya? Maksud saya itu halaman makalah kita atau halaman? Oh ya jelas halaman kutipannya. Kalau halaman makalah kita kan buat apa? Ya, nggak perlu. Jadi halaman penulisan. Oke, di sini saya contohkan ya cara mengambilnya. Iya ya. Ini udah ya. Tadi balik lagi ke cara memanfaatkan sumber. Ini nanti bisa kalian baca, nanti saya share semua kok. Jadi kalian bisa baca sendiri. Ini juga cara-caranya kalau buat beberapa kutipan sebagai unsur utama, gimana caranya. Ini udah ada contoh-contohnya. Ini tinggal kalian baca ya. Kalian contoh di sini. Jadi biar bahasa kalian tuh nggak monoton gitu loh. Biar nggak kayak gitu-gitu aja. Pakai kata kerjanya juga itu aja, jangan pakai kata kerja yang sama. Misalnya mengatakan terus jangan kayak gitu. Kan bisa pakai mengungkapkan, bisa pakai menurut, bisa pakai apa aja yang sinonimnya kayak gitu. Ini kembali lagi ke makalah kelompok 5. Saya contohkan. Misalkan kalian mau ambil kutipan di soal apa ya? Coba saya lihat. Nah, soal ini ya, soal eksposisi. Jangan deh. Nah, soal deskripsi. Nah, kayak gini nih, paragraf-paragraf kayak gini, ini kan kalian nggak mungkin berteori sendiri, ya kan? Ini otomatis orang lain sudah memiliki teori ini sudah lama. Kalau kalian nulis gini berarti kan kalian berpendapat sendiri tanpa adanya penguat. Kalau kayak gini harus ada penguatnya dan harus kalian kasih kutipan. Jadi setiap paragraf itu usahakan ada kutipannya setiap paragraf ya. Tapi nggak semua paragraf sih. Kalau misalnya satu paragraf membutuhkan gagasan kalian, ya nggak perlu. Tapi ketika satu paragraf itu membutuhkan gagasan orang lain, ya harus ditambahkan. Ya tadi sudah saya share tadi itu masalah ini. Cara pengutipannya, manfaatnya untuk apakah bisa kalian cek sendiri nanti. Nah, di sini contohnya, misalnya kan, ini tolong kalian zoom ya layar saya, soalnya nanti takut nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Ini buku apa? Kelihatan Bu. Jadi di sini kan ada tentang deskripsi. Saya ambil di modulnya modul bahasa Indonesia kelas 7 kan ada tentang deskripsi ya. Deskripsi. Nah ya, deskripsi. Nah, ini kan misalnya menurut pendapat kalian. Ini kan pendapat kalian paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sejelas-jelasnya objek, tempat, bla 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 sampai titik. Nah, di sini saya menemukan gagasan yang sama. Misalnya secara umum, teks deskripsi berisi informasi berbentuk deskripsi, yaitu kalimat yang berisi gambaran objek, objek, benda yang dideskripsikan. Nah, dari sini saya ngambil satu kalimat aja di sini. Kelihatan? Kelihatan nggak sih? Kelihatan Bu, kelihatan. Kelihatan ya? Tapi nggak kebaca mungkin ya. Nah, di sini satu kalimat ini akan saya masukkan di sini. Misalnya paragraf ini kan ini udah inian kalian lah ya. Sehubungan dengan itu, nggak apa ya, tulisannya tipe-tipe biar cepat. Sehubungan dengan itu. Nah, saya cari namanya siapa penulis ini. Dia kan penulisnya namanya tim edukatif. Itu tim, bukan nama. Jadi kita cari di sini di informasi bukunya. Tim edukatif ini siapa sih? Nih ada penyusun. Oh ada 3 orang. Ada Wahono, terus ada Mafruki,
ada sawali. Kayak gini ya. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan? Bu. Kelihatan nih, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Tapi kebalik gitu ya. Nah, dalam penulisan kutipan, yang namanya gelar itu nggak perlu dimasukkan. Kayak gitu. Jadi nama asli aja. Nah, di sini ada 3 orang nih. Biar mempersingkat, ya ambil satu aja, 1 orang aja. Wahono yang paling pertama. Udah, saya tulis Wahono di sini. Sehubungan itu, Wahono, DKK ya, DKK. Oh. Nah, kan ada 3. Koma. Nah, cari tahunnya di sini. Bukunya ini tahun berapa terbitnya? Biasanya tuh ada di lembar kedua. Ini kan cover ya. Cover. Terus mana nih? Nah, biasanya di sini nih, lembar di sini. Ini informasi tentang buku. Nah, di sini ada Hak Cipta 2016. Oh, berarti tahunnya 2016 ya. 2016 ya. 2000. Kita tulis 2016. Nah, terus titik 2. Kan ada halaman. Nah, di sini ada halaman. Halamannya halaman 6. Berarti 6. Nah, sehubungan dengan itu, Wahono DKK mengatakan bahwa, apa ya, tipe dulu, mengatakan bahwa bla 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 sampai titik kayak gitu. Oke? Bisa dipahami cara mengetiknya? Iya, Bu. Nah, terus nanti daftar pustakanya gimana? Ya sesuai cara menulisnya. Kalau buku tadi nama 3-3-nya ditulis. Jadi nanti dipisahkan dengan dan. Nama yang pertama itu nama pertama dibalik. Tapi karena ini cuma 1 kata namanya, jadi nggak perlu dibalik. Langsung aja Wahono, koma, Mafruhi, koma, dan Sawali, terus titik, terus judulnya apa? Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 7. Nah, ini harus miring. Terus habis itu titik ya. Titik, habis itu kota. Kota penerbit, ini kota Erlangga ya. Penerbitnya Erlangga. Kalau Erlangga itu tempatnya, kotanya di Jakarta. Jadi ditulis Jakarta. Kalau masih bingung, maksudnya nggak tahu tempat penerbitnya, bisa dilihat di sini. Biasanya banyak. Ada informasinya. Kalau ini di sini. Nah, ini ada tentang penerbit. PT Penerbit Erlangga. Ada jalannya. Jadi lengkap. Kayak gitu. Terus tinggal ditulis, terakhir ditulis nama penerbit. Itu untuk daftar pustaka buku. Sampai sini ada yang bertanya? Apa udah paham? Biar nggak salah lagi. Udah cukup? Cukup? Nah. Alhamdulillah, Bu, cukup, Bu. Cukup ya. Terus lagi, yang masalah saya suruh cari di Google Scholar, udah paham itu cara mencarinya? Belum, Bu. Belum. Ya udah, saya tunjukin ya. Bu, sekalian dijelasin. Oke, tar dulu. Harus buka dulu ya internetnya. Sebentar ya. Internetnya ini. Bentar. Harus dibuka dulu. Kok lemot sih? Google. Kelihatan? Belum. Google. Masuk ke Google udah. Kelihatan ya?
Belum, Bu. Sudah. Udah. Sudah, Bu, sudah. Ya. Sudah, Bu. Oke, saya ketik Google Scholar. Nah, ini ya. Langsung cari ke sini. Nah, ini langsung ada ya. Tadi soal paragraf. Kita cari yang menjelaskan tentang paragraf. Nah, di sini banyak ini. Nih, banyak artikel ilmiah dari orang lain. Tadi yang biasanya ada PDF-nya gini. Nah, mengukur tingkat kesamaan paragraf menggunakan vektor. Misalnya kayak gitu. Apa, kita ambil ini. Kita cek. Tapi biasanya harus download dulu. Ada yang langsung, ada yang harus download. Tergantung. Ya, sebentar ya. Ini saya, oh ini langsung nih. Sebentar ya, saya ini dulu. Nyarger, nanti keburu mati. Kelihatan ini ya, mengukur tingkat kesamaan paragraf. Kelihatan, Bu. Nah, tinggal kita ambil salah satu kalimatnya, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu kopas semua, karena itu terlalu ribet. Misalnya kita ambil yang tentang paragraf aja lah, biar nggak banyak-banyak. Paragraf. Nah, ini misalnya. Menurut kamu sebenarnya plagiat adalah, ini tentang plagiat, bukan tentang paragraf. Jadi nanti cari aja. Oh, ini bukan paragraf ya. Nanti pokoknya saya contohkan aja ya, nanti cari yang sesuai. Misalnya saya mau mengutip tentang ini, kemajuan teknologi berdampak positif negatif. Nah, tinggal ambil satu aja. Nah, satu segini. Taruh di kalimat kalian, di paragraf kalian, entah di mana, pokoknya yang sesuai. Kayak gitu. Jangan lupa cara mengutip catatan perutnya harus sesuai tadi, sesuai yang saya bilang tadi. Kemudian kalau udah, di sini kan udah jelas ada tahunnya nih, Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro tahun 2013. Berarti tahunnya 2013. Halamannya halaman 1 ya. Kemudian cara ininya, cara menulis daftar pustakanya, kan di sana juga ada nama. Ini namanya Taufik, Emisa, dan Taufik. Berarti ada 2. Berarti ditulis terbalik, Isa dulu, Taufik M, kemudian dan Taufik Fuadi Abidin. Kalau yang kedua nggak perlu dibalik. Kemudian di sini juga ada mana ini? Nah, ini Seminar Nasional Expo. Ini adalah ininya, nama jurnalnya. Ini nama tahunnya. Kemudian cari volumenya, biasanya ada volume. Oh, ini ketepatan nggak ada. Ini nggak ada ya. Soalnya ini kan hanya satu. Biasanya kalau seminar nasional itu ambil yang keseluruhan kayak gitu. Jadi biasanya ada nomor, ada volume, terus ada nama ininya. Ini kan cuma satu aja, jadi dia nggak lengkap kayak gitu. Jadi nanti bisa cari yang lengkap sesuai dengan ini. Sesuai dengan nih. Sesuai dengan ini cara penulisannya. Jadi ini harus ada semua gitu. Desain artikel. Judulnya ada, terus namanya kalau tadi kan seminar ya. Terus tahunnya, tanggalnya, terus halamannya gitu. Kalau misalnya nggak ada, kayak tadi kan nggak ketahuan. Tanggal nggak apa-apa, nggak ditulis. Tapi halamannya harus ditulis, karena ada. Sampai sini bisa dipahami? Siap, Bu. Mantap, Bu. Oke. Terus sekarang Google Scholar, Google Book. Udah pernah belum sih Google Book?
Nah, itu boleh. Bu. Hah? Jadi kalau kalian nggak punya buku, ya udah cari di ini aja di Google Book. Jadi nggak perlu beli. Tapi kalau punya buku sih lebih enak, soalnya kan bisa nyari-nyari. Kalau Google Book tuh ribet gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Coba mana ya? Nah ini tadi. Tinggal cari aja di sini. Berarti baliknya ke Google Book ya. Ini kan cendekia. Balik lagi ke tempat tadi. Nah, cari yang Google Book. Nah, itu nanti keluar semua buku-bukunya. Nih. Nah, udah masuk ya Google Buku. Misalnya mau mencari tentang apa tadi paragraf. Paragraf itu biasanya di sintaksis, buku sintaksis. Kita cari buku sintaksis. Nah, ada kan? Kayak gini. Tinggal cari deh. Misalnya ini. Kita klik aja. Jadi nggak perlu ambil banyak-banyak. Kan kalian juga nggak bakal baca semua. Saya tahu sih, kalian pasti nggak bakalan apa ya? Nggak bakalan baca semua. Karena saya pun dulu juga kalau mengerjakan nggak baca semua. Susah juga baca 100 buku. Nah, jadi gini, ambil sedikit aja. Mana nih bawahnya? Aduh, kok nggak bisa sih? Wes, kebanyakan. Nah, gini. Yang penting itu ada ininya nih, Grasindo. Ada penerbit, terus ada penulis. Jadi kalau kalian mau masukin ke daftar pustaka enak. Nih. Nah, apakah sintaksis? Nah, di sini tinggal kalian ambil satu aja kalimatnya. Kalau nggak satu, dua juga boleh. Mana aja. Tuh, lengkap. Tinggal cari deh mana yang cocok untuk dimasukkan ke dalam paragraf. Kayak gitu. Jadi setiap paragraf memang harus ada kutipan gitu. Biar tahu, oh ini paragrafnya ambil di sini loh, apa ada penguatnya loh. Ini saya nggak sembarangan ngambilnya, kayak gitu. Saya nggak sembarangan membuat gagasan, kayak gitu. Kan jatuhnya karya kita benar-benar ilmiah dan bukan hasil diplakan, kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya tutup ya. Ibu, saya mau nanya, Bu. Oke, silakan. Misalkan saya nyarinya di online gitu ya, Bu, dari internet. Terus di situ biasanya suka ada misalkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia paragraf. Terus yang saya ambil kutipan itu menurut dari KBBI atau saya ambil dari alamat yang HTTPS yang saya buka itu, Bu. Saya kutipnya yang mana ya, Bu? Jadi kalau misalnya ini, mending buku aslinya. Ketika kita mengutip, mending ambil buku aslinya. Karena itu lebih apa ya? Ya lebih bagus, lebih valid kayak gitu. Jadi usahakan ambil aslinya. Tapi kan kadang kita nggak ketemu tuh buku aslinya apa sih ini? Misalnya KBBI nih. Kan di situ tulisannya kan KBBI, terus nggak ketahuan juga nomor halamannya berapa, kan nggak tahu kan? Jatuhnya kan ribet, masih nyari-nyari KBBI-nya. Ya udah, berarti ambil di situ aja, ambil HTTP-nya kayak gitu. Tapi ya sesuai dengan cara penulisan daftar pustaka harus ada nama. Kalau nggak ada nama itu jangan diambil, karena itu akan menyulitkan kalian. Entah itu menyulitkan dalam menulis kutipan, entah itu menyulitkan ketika membuat daftar pustaka, sama-sama sulit. Jadi mending nggak usah diambil kalau nggak ada nama, gitu. Nama penulis maksudnya ya, kayak gitu. Jadi harus ada. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Silahkan. Saya berharapnya kelompok 6 sudah bisa benar semua dalam penulisan rujukan ini. Karena kalau yang masalah pengetikan tipe, titik, itu kan masalah ketelitian aja ya. Sebenarnya kalian juga udah paham kan? Kayak gitu. Cuman itu baik lagi telitinya kalian. Kan saya tahu kalian kopas, maka kenapa kadang nggak dibaca semua.
kayak gitu. Nah, maka kenapa mungkin ada yang terlewat. Beda kalau kalian nulis sendiri. Hasil pikiran kalian sendiri ya, biarpun pikiran sendiri pun kadang masih banyak sih yang salah IED, salah salah penulisan kata, ada juga. Nah, sampai sini yang penting kalian tahu dulu cara mengutip. Kalau IED kayak gitu kan terlalu banyak nih ininya, aturannya. IED kan tebel, terus juga masalah makna-makna itu juga kan tebel, itu dipelajari pelan-pelan nggak apa-apa. Jadi salah-salah sekali 2 kali ya nggak apa-apa. Nah, untuk sementara yang harus benar ini ketika kalian merujuk, karena saya sudah sering mengingatkan. Jadi biar kalian terbiasa juga. Jadi kalau bisa nanti kalau kalian ditugaskan untuk menulis makalah untuk mata kuliah ya, mata kuliah lain selain bahasa Indonesia, diterapkan itu. Jadi biar nanti skripsinya juga udah lancar, udah nggak perlu buka-buka lagi. Semua diterapkan, mau EYD maupun strukturnya, struktur kalimat efektif atau rujukannya semua terapin. Jadi biar enak nanti skripsi lancar, tinggal ngerjain aja. Nggak perlu nyari-nyari aturan lagi. Kayak gitu. Oke? Oke, Bu. Siap, Bu. Nggak ada pertanyaan ya? Kelompok 6 mana? Kelompok 6? Ada nggak? Ada, Bu. Ini ketuanya, Erlan Ingki Riwang. Bukan, Bu. Rio, Bukan. Bu. Vio. Ada Vio? Rio. Oh, Rio. Ada Iya, Bu. Rio? Hadir, Bu. Oh ya. Saya ini ya, usahakan untuk kelompok 6, ya semuanya ya, untuk semua kelompok. Usahakan benar ya, masalah rujukan. Jadi kalau nggak paham, masih belum paham, silakan ditanyakan sekarang gitu. Jadi biar nanti tinggal mengerjakan aja. Ya, Bu. Udah paham kan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Judulnya apa? Judulnya mengeksplorasi teks akademik. Eksplorasi. Iya. Oke. Ya udah kalau gitu. Itu kayaknya kelompok terakhir ya? Maksudnya ya? Iya, Bu. Berarti setelah itu kita UTS ya? Oke, ya sudah. Hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk di kelompok terakhir saya harapkan semoga ini ya makalahnya sempurna karena ini kan kelompok terakhir. Jadi semoga lebih baik dari kelompok sebelumnya kayak gitu. Usahakan teliti banget dibaca berulang-ulang kalau bisa. Saya pun kayak gitu kok. Dulu ngerjainnya juga bacanya berulang-ulang. Jadi ketahuan mana yang salah titik, mana yang salah tipe, mana yang salah ejaannya. Jadi ketahuan kayak gitu. Dibaca berulang-ulang kayak gitu ya. Kopas nggak apa-apa, tapi harus dibaca. Kalau kopas nggak dibaca ya itu jatuhnya banyak salahnya ya gitu ya. Oke, cukup hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ini nanti saya share di WA ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu. Ya. Sama-sama, Bu. Dadah. Dadah guys. Dadah.